Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman, alladzina amanu, yang mereka beriman billahi kepada Allah, wa rasuli, dan rasulnya Allah, wa ijakanu, dan ketika mereka berada mau bersama Rasul, ala amrin, atas sesuatu urusan, jami'in, mereka berkumpul, lam yazhabu, mereka tidak pergi, hatta yastajinu, sampai mereka minta izin kepada Rasul. Ya, jadi orang kedengeran ya, tapi kedengeran ya. Jadi ayat ini Allah memberikan pelajaran etika akhlak kepada kita orang beriman. Ayat ini sih berawal dari peristiwa ketika Urwah bin Muhammad meriwayatkan dalam perang Ahzab, kaum Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan memasuki Madinah dari rumah, yaitu ketika mendengar kabar ini, Rasulullah bersama kaum muslimin langsung menggali parit untuk membentengi Madinah. Saat itulah kaum munafik tidak bersungguh-sungguh dalam membantu Rasulullah SAW. Mereka sering pulang ke rumah tanpa izin kepada Nabi. Jadi artinya mereka tidak ikut kerja bakti gitu ya. Ada orang munafik tidak ikut kerja bakti membangun parit, sedangkan sahabat membantu Rasulullah. Mereka pulang ke rumah tanpa izin, ya, tanpa izin kepada Rasulullah SAW. Karena itulah ya ayat ini mengajarkan kepada kita orang beriman, jangan seperti itu. Kalau mau berangkat, mau pulang, ketemu Nabi harus izin. Nah itu ya. Ini namanya bagian daripada etika akhlak. Ya, sama dengan ketika kita ya dalam sebuah pengajian atau apa, kita datang bertemu, nanti kita pulang pun ya harus izin dulu. Ini adalah etika akhlak. Ya, etika yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau kita tidak minta izin, ya, sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ijantaha ahadukum ilal majlisi falyusallim fa ja'arada ayyakum wal falyusallim falaisal aula bihaqqi bil akhirah. Jika salah seorang dari kalian datang ke majelis pengajian atau majelis ilmu atau majelis apapun, hendaklah kalian memberikan salam, assalamualaikum. Jika kalian mau ada perlu sesuatu, misalnya mau pulang ke rumah, mau berangkat kerja, ya fasallimu, maka ucapkan salam juga. Sebab kata Rasulullah, salam yang pertama tidak lebih utama dari salam yang kedua. Jadi artinya izin kalau ada sesuatu kepada, ini bagian daripada etika akhlak. Ya, etika akhlak di dalam majlis. Ya, kalau Rasulullah itu ya mengajar kepada sahabat, jadi kalau dalam pertemuan, dalam apapun itu minta izin. Masya Allah, subhanallah, Allahu akbar. Aman insyaallah. Innal ladzina yasta'dzinunaka ulaikal ladzina yu'minuna billahi wa rasul. Sesungguhnya orang-orang yang mereka minta izin kepada Rasulullah, ulaika, mereka itu adalah alladzina yu'minuna billahi wa rasulih. Itu mereka itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Ya, jadi artinya ada izin, tegur sapa. Jangan selonong boy, tahu selonong boy, Pak? Sampainya ya ngaji ya, pas mau ada urusan langsung aja itu tanpa izin dulu. Ya, tanpa izin dulu kepada orang yang mengisi acara misalnya kan. Jadi kita itu ada etika akhlak, minta izin. Ya, ini. Nah, kalau kita beriman kepada Allah pada Rasul, lakukan apa perintah Allah, minta izin. Fa yasta'zanu li ba'di sya'nihim fa'jal liman syi'ta minhum. Maka ketika mereka minta izin kepadamu ya Muhammad, li ba'di sya'nihim,
karena sebagian urusan mereka, fa'zan, maka izinlah, berikan izin. Ini kepada Nabi, ini ayat ini ditujukan pada Nabi. Jadi kalau ada orang datang kepada Nabi minta izin, izinkan, berilah izin. Fa'zan, berikan izin. Liman syi'ta, bagi orang yang kamu kendaki minum di antara mereka. Wastaghfir lahumullah, dan mintalah ampun, istighfarlah ya untuk mereka kepada Allah. Artinya ini perintah Allah kepada Rasulullah. Jadi kalau ada sahabat yang minta izin karena ada urusan pribadi, tidak ikut ngaji, tidak ikut kerja bakti, tidak ikut berjihad, minta izin kepada Nabi, lalu Nabi diperintahkan untuk ya mengizinkan dan memintakan ampun kepada Allah. Ya, agar orang ini diampuni dosanya oleh Allah. Wastaghfir lahumullah, mintalah ampun ya untuk mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Jadi izinkan dan doakan, izinkan dan doakan dengan istighfar kepada Allah. Nah ini luar biasa ya. Jadi ayat ini ditujukan kepada kita orang beriman dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita hadir di pengajian, hadir di majelis, hadir di kerja bakti, ya bikin TPS, ya ada urusan izin. Ini bagian dari etika. Jangan selonong boy tanpa ada basa-basi. Tapi memang kalau orang kita ya, orang Indonesia ini paling ramah di dunia. Memang biasa, izin ini udah biasa. Ya. Ternyata ini udah diatur oleh Allah. Allah ajarkan. Karena kita sudah kebiasaan, alhamdulillah. Sekarang ilmunya ada. Ya, ilmunya ada. Ya, innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian ayat 63. La taj'alu du'a ar-rasul. Janganlah kalian menjadikan panggilan Rasul bainakum di antara kalian kaduai ba'dikum ba'dha, seperti panggilan sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Nah, ini namanya larangan. Jangan sampai kita kalau manggil Nabi dengan nama Muhammad. Sebab dahulu orang-orang munafik tuh manggil Nabi tuh, "Hai Muhammad, sini Muhammad." Itu nggak ada akhlaknya. Terutama orang-orang munafik. Orang munafik itu manggilnya Muhammad, sini Muhammad, sama manggil kayak Bang Cecep sini gitu. Jadi nggak ada etikanya, nggak ada akhlaknya. Jadi ayat ini diperintahkan kepada para sahabat, jangan manggil Nabi dengan nama aslinya, tapi panggil dengan ya Nabi Allah, ya Rasulullah, ya Qudwatullah. Sama kan ketika kita berziarah ke Madinah, semoga semua kita bisa haji, bisa umroh. Itu ketika berziarah ke makam Rasulullah di Raudhah kan nggak nyebut nama Muhammad kan, tapi menyebut nama Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Nabi Allah, Assalamu alayka ya Habiballah. Baru setelah itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Baru. Jadi nggak langsung Assalamu alayka ya Muhammad, enggak. Tapi Assalamu alayka ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Ini etika akhlak. Ya, begitu. Ini larangan, langsung Allah melarang. Jangan kalian panggil Nabi dengan panggilan yang sama dengan panggilan kita antar kita. Misalnya lu gua lah, kalau kita itu lu gua. Lu gimana kabarnya? Jangan. Kalau kepada Nabi jangan. Jangankan kepada Nabi kita kan. Kepada orang yang kita tuakan pun kita minta kalimat yang baik gitu ya. Gitu ya. Ini bagian daripada akhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi larangan jangan menyebut nama Nabi dengan nama aslinya, panggilan Nabi dengan nama Muhammad, tapi kita sebut dengan ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Ya, ini. Karena dulu banyak orang-orang munafik begitu, Pak. Manggil Muhammad seperti manggil temannya sendiri. Hasan, Husain, Muhammad. Jangan ya. Jadi enggak berakhlak namanya. Qad ya'lamullahu allazina yatasallaluna minkum liwaja. Qad ya'lamullah, sungguh Allah Maha mengetahui. Allazina, orang-orang yatasallaluna, yang mereka keluar secara sembunyi-sembunyi minkum, dari majlis kalian, liwaja, dengan menutupi satu sama lain.
Tadi kembali lagi yang tadi nih ya. Jadi ini ada orang-orang yang apa namanya, orang-orang munafik terutama ketika Rasulullah sedang ceramah tausiah, bahkan sedang khutbah, itu satu-satu tuh keluar, satu-satu keluar. Kecuali kampanye, kalau kampanye nggak masalah ya. Ini ceramah lah, dakwah Rasulullah. Ada orang-orang munafik, terutama orang munafik, tasallalu itu keluar sedikit-sedikit, keluar semua satu-satu gitu, supaya nggak tahu Nabi. Padahal Allah Maha tahu. Qad ya'lamullah, sungguh Allah Maha mengetahui orang yang keluar satu-satu. Tahu Allah. Misalnya jamaahnya ribuan nih, dia pengen ada urusan, ya kan, ada urusan, dia nggak mau dengerin sampai terakhir, sampai selesai, sampai doa. Nah itu satu-satu keluar, satu-satu keluar. Allah Maha tahu. Ya Allah Maha tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik ketika Rasulullah ceramah, dakwah, khutbah. Mereka keluar dari masjid berlindung di balik sahabat-sahabat yang mendengarkan tausiahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam riwayat di sini ada Rasulullah ketika khutbah. Jadi orang munafik itu sholat Jumat juga Pak, tapi ketika khutbah mereka keluar satu demi satu, nggak dengerin khutbah. Ya sama kayak kita kan ya. Banyak kan orang-orang Islam hari Jumat datangnya ketika azan sholat Jumat. Padahal khutbah itu bagian daripada sholat. Sholat zuhur itu kan 4 rakaat. 4 rakaat itu artinya 2 rakaat diganti dengan khutbah, 2 rakaat diganti dengan sholat Jumat. Begitu. Jadi bagian daripada sholat. Jadi kalau orang tidak menyimak mendengarkan khutbah, sama aja dia la Jum'atah, tidak ada Jumat baginya. Jadi tidak dapat pahala Jumat. Misalnya dia datang nih sholat Jumat, datangnya ketika sholat, jadi nggak mendengarkan khutbah, itu nggak dapat pahala sholat Jumat. Walaupun hanya gugur kewajiban, dia telah melaksanakan sholat Jumat. Tapi tidak dapat pahala rangkaian dari Jumat itu. Kan banyak kan orang gitu kan ya. Banyak banget ya. Ya kan? Khotib sudah selesai, azan yang kedua baru pada datang. Itu juga tidak berakhlak namanya. Nah Allah Maha tahu apa yang dilakukan itu. Nah kalau zaman Rasulullah itu, ketika Rasulullah ceramah tausiah, satu demi satu mereka keluar. Ya, mereka keluar ya satu demi satu, ya tasallaluna. Jadi tasallaluna itu mereka sedikit demi sedikit, satu demi satu di belakang para sahabat yang lain. Liwaja. Nah, liwaja itu artinya menutupi satu sama lain supaya Nabi nggak lihat. Ya, tapi Allah Maha tahu. Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi. Karena itu falyahzar, takutlah kalian. Takutlah alladzina, orang-orang yukhalifuna yang mereka melanggar an amrihi, dari perintah Allah, antusibahum fitnah, yang akan menimpa kepada mereka fitnah, au yusibu azabun alim, atau menimpa mereka siksa yang sangat pedih nanti di akhirat. Jangan seperti itu. Ya, jangan seperti itu. Hendaklah kalian takut dengan perintah Allah dan perintah Rasulullah. Ya, sebab kenapa? Kalau kita melanggar apa yang diperintahkan Allah, hati-hati, nanti akan menimbulkan fitnah dan juga azab yang sangat pedih di akhirat. Kenapa? Karena tidak mengikuti perintah Allah dalam menghadiri majlis, menghadiri pengajian, khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri Adha, ya kan, sampai selesai, sampai doa. Doa itu stempelnya. Doa itu stempel pengajian. Kalau orang bikin surat kan ada stempelnya, ya kan? Bisa ini, bisa. Oh alhamdulillah. Udah enggak ini lagi. Enggak ada duduk lagi. Kembali lagi alhamdulillah. Ya, jadi ini etika akhlak di ayat 63 ini, jangan sampai kita memanggil Rasulullah SAW dengan panggilan namanya, tapi
ucapkanlah yang baik. Itu kan. Nah, sebab orang-orang munafik itu kalau memanggil Nabi dengan panggilan nama aslinya, tidak memanggil ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Muhammad, 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 bagaimana? Begitu. Kemudian yang kedua, jangan sampai kita ini ya sembunyi-sembunyi ketika ada majelis, terang-terangan aja. Kalau kita tidak mengikuti sampai akhir, terang-terangan kita datangin, mohon maaf saya ada urusan nih, nggak bisa ikut sampai akhir. Nah, gitu. Ya, jangan sembunyi-sembunyi kita. Kenapa? Apa? Sebab ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat 63, dan itu pernah terjadi di zaman Nabi. Orang-orang munafik itu mereka itu selalu seperti itu, Pak. Jadi tidak mendengarkan tausiah ceramah Rasulullah sampai akhir. Mereka memotong-motong, mereka langsung keluar satu demi satu, sedikit-sedikit, sembunyi-sembunyi. Apa kata Allah? Kalau mereka melakukan itu ada dua sanksinya. Pertama, di dunia fitnatun, fitnah. Yang dimaksud fitnah apa ini? Yang dimaksud fitnah adalah cobaan. Cobaan apa itu? Bisa jadi rezekinya rezekinya seret misalnya gitu kan. Hidupnya susah, tidak berkah. Nah, itu namanya fitnah. Jadi fitnah dimaksud cobaan-cobaan, ujian. Bisa jadi rezeki, rumah tangga atau yang lainnya. Kemudian azabun alim. Apa itu azabun alim? Siksaan nanti di akhirat, ya neraka Allah kepada orang yang melakukan seperti itu, ya karena bagian daripada etika akhlak, dan ini sangat-sangat dilarang oleh Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuh. Kemudian juga dijelaskan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, masalim wa maslukum kamasi rajulin istaqaddat nara falamma adaat ma haulaha ya ja'alal furasu. Perumpamaanku dan perumpamaan kalian adalah seperti seorang yang menyalakan api. Ketika api mulai menerangi sekitarnya, membentangkan tikar, kemudian kupu-kupu serangga yang bisa jatuh ke api berjatuhan di dalamnya. Lalu laki itu berusaha mencegahnya, namun serangga itu memperdayanya, lalu ia masuk ke dalam api. Begitulah perumpamaan dengan kalian. Aku berusaha, kata Rasul, mencegah kalian dari api neraka. Hindarkan api itu. Namun kalian tetap melakukan itu, maka kalian akan masuk ke dalam neraka. Ya, jadi larangan ini sampai sanksinya pun sampai luar biasa, Pak ya. Ya, mungkin kita nggak sadar gitu, tapi ternyata di dalam 63 di terakhir itu ada dua. Fitnah, cobaan di dunia, hidupnya nggak berkah. Lalu yang di akhirat adalah azabun alim, siksa yang sangat pedih. Orang yang tidak beretika, memanggil Rasulullah dengan panggilan yang tidak berakhlak. Ya, makanya para ulama itu mengarang sorofal anam, berjanji, ya kan, maulid Nabi, diba. Itu apa itu? Bagian daripada memuliakan Rasulullah SAW dengan panggilan yang mulia, ya kan? Anta syamsun, anta badrun, antan, ya, dan seterusnya itu kan yang sering dibaca dalam salawat kalau maulid, ya kan, burdoh dan sebagainya. Itu adalah bentuk memuliakan Rasulullah SAW. Ya, beda dengan orang-orang munafik, beda sekali. Nah, ini ya. Kemudian yang terakhir 64 di surah An-Nur. Ala ketalelehmu, innalillah, sesungguhnya milik Allah, ma fis samawati wal ard, apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Artinya apa? Semua yang di langit, semua yang di bumi itu milik Allah. Ya, makhluk yang ada di langit, makhluk yang ada di bumi, semua adalah dalam genggaman Allah, dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini diingatkan oleh Allah nih ya, bahwa semua apa yang terjadi hari ini, saat ini, nanti kita memilih pemimpin, ya. Makanya kalau masuk TPS, Pak, baca ayat kursi. Bagian daripada supaya kita tidak terpengaruh oleh hal-hal buruk, ya kan? Misalnya santet, guna-guna. Sekarang kan dukun-dukun pada menyebar ke seluruh TPS, Pak. Bekerja. Iya, bekerja sekarang. Dukun-dukun. Ya, dan ini benar-benar kejadian, Pak. Orang-orang banyak yang blank gitu.
Blank gitu, akhirnya dia memilih sesuai dengan petunjuk dukun itu, karena dukun itu kan banyak jinnya tuh ribuan Pak. Ya karena emang ribuan kan TPS kan ribuan tuh. Apalagi orang yang tidak pernah berjamaah ke masjid, tidak pernah ya, baca Al-Quran, wah mudah diituin tuh, mudah digoyangkan gitu. Dia awalnya pengen nomor 1, tapi karena dia lupa, akhirnya yang kelihatan cuma nomor 2 gitu misalnya. Dan itu banyak kejadian. Ya, dukun-dukun bereaksi ini sekarang. Waduh. Makanya pentingnya ayat kursi. Ayat kursi kan gampang kan, mudah, singkat, kita hafal kan ya. Itu di antaranya baca itu. Atau minimal isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita minta pilihan yang terbaik, kita mohon kepada Allah. Apalagi kita sebelum berangkat ke TPS, sholat duha, sholat istikharah, minta pilihan terbaik. Maka Allah akan memberikan ilham karunia pilihan yang terbaik. Ya, karena tanggung jawabnya dunia akhirat. Jangan sampai kita itu gara-gara salah milih, nanti di akhirat diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah lu milih dia, akhirnya lu jadi sengsara dunia akhirat. Nah, itu kan. Nah, Pak ya. Jadi ayat ini Allah mengingatkan kepada kita, semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi adalah dalam genggaman Allah, dalam kekuasaan Allah, semuanya milik Allah. Qad ya'lamu ma antum alaihi. Sungguh Allah mengetahui apa-apa yang kalian ada padanya. Allah Maha mengetahui apapun yang terjadi pada diri kita, keadaan kita, ya, tingkah laku kita, Allah Maha mengetahui. Ya. Bahkan di dalam ayat lain kan ini kan kalimat qad berarti kan benar-benar Allah Maha mengetahui. Ya, qad ya'lamu ma antum alaihi. Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam keadaanmu. Adik, qad ini menunjukkan kepastian, sungguh pasti Allah mengetahui apa yang ada pada kalian semua. Ya, sama dengan kita qomat itu apa? Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, sungguh telah didirikan di dalam sholat. Itu kan. Jadi sungguh pasti. Ya. Wa yauma yurja'una ilahi fayunabbihum bima amilu. Ayat 64 ya. Wa yauma, dan pada hari yurja'una, mereka dikembalikan ilahi kepada Allah, fayunabbihum bima alu, lalu Allah akan memberitahukan kepada mereka bima amilu, dengan apa yang mereka lakukan. Apa ini maksudnya? Pada hari ketika kita dikembalikan kepada Allah, yaitu pada yaumul qiyamah. Ya, setelah hancur alam semesta ini, kita dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar. Ya, lalu Allah memberitahukan kepada mereka bima amilu, terhadap apa yang kita lakukan waktu di dunia. May ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa orang yang melakukan kebaikan sekecil apapun, Allah mengetahui dan akan diperlihatkan oleh Allah. Yang melakukan keburukan sekecil apapun, Allah Maha mengetahui dan diperlihatkan oleh Allah. Fayunabihum bima alu, Allah memberitahukan lewat apa? Catatan amal kita. Catatan amal kita lewat CCTV Allah, malaikat raqib dan atid, diperlihatkan kepada kita pada hari dibangkitkan, yarja'una ilahi, ketika kita dikembalikan kepada Allah. Wallahu, dan Allah bikulli syai'in alim, Maha mengetahui dengan segala sesuatu yang terjadi. Apapun yang terjadi, Allah Maha mengetahui. Shadaqallahu azim. Selesai surat An-Nur ya, sampai 64. Kemudian sekarang surah Al-Furqan. Ya, karena memang kita bacanya satu lembar, makanya kita langsung kepada surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan ini Makkiyatun, diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi hijrah. Jumlah ayatnya 77.